Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Langitan, hari ini kami akan menyuguhkan materi yang mengiringi aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih telah setia untuk selalu mengikuti channel ini dan menjadi inspirasi bagi kami. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Suara Langitan, ada beberapa solusi bagi orang yang suka terbiasa melakukan onani. Beberapa solusi diantaranya yaitu pertama, hendaklah faktor yang mendorongnya untuk melepaskan diri dari kebiasaan onani, yaitu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghindari murkanya. Yang kedua, mendorong dirinya untuk mengambil solusi mendasar dengan menikah sebagai pelaksanaan dari wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemuda dalam permasalahan ini. Yang ketiga, mengarahkan pikiran, bisikan, dan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi dunia maupun akhirat, karena terus-menerus menghayal akan mendorongnya untuk melakukan perbuatan itu dan pada akhirnya menjadikannya kebiasaan sehingga sulit untuk dilepaskan. Yang keempat, menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang bawa fitnah, apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Begitupun dengan video-video porno, karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Begitupun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang selanjutnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan di dalam Shahihul Jami. Pandangan pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa di dalamnya, sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu, sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwat. Kemudian yang kelima, menyibukkan dirinya dengan berbagai ibadah dan menghindari untuk mengisi waktu-waktu kosongnya dengan maksiat. Yang keenam, mengambil pelajaran dari beberapa penyakit pada tubuh yang disebabkan kebiasaan melakukan onani, seperti melemahkan penglihatan dan syahwat, melemahkan alat reproduksi, sakit punggung, dan penyakit-penyakit lainnya yang telah disebutkan oleh para dokter. Demikian pula dengan penyakit kejiwaan seperti stres, kegalauan hati, dan yang lebih besar dari itu semua adalah meremehkan waktu-waktu sholat dikarenakan berulang kalinya mandi, dan juga merusak puasanya apabila dalam keadaan puasa. Ketujuh, menghilangkan berbagai cara untuk mencari kepuasan yang salah, dikarenakan sebagian pemuda menganggap bahwa perbuatan ini dibolehkan dengan alasan menjaga diri dari zina atau homoseksual, padahal kondisinya tidaklah sama sekali mendekati perbuatan yang keji atau zina. Kedelapan, mempersenjatai diri dengan kekuatan kehendak dan tekad serta tidak mudah menyerah terhadap setan. Hindari berada dalam kesendirian, seperti bermalam sendirian. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang bermalam sendirian. Hadis riwayat Ahmad. 9. Mengambil cara-cara penyembuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa puasa, karena ia dapat menekan gejolak syahwat dan seksualnya. Dia juga perlu menghindari beberapa solusi yang aneh,
seperti bersumpah untuk tidak melakukannya lagi, atau bernazar dikarenakan jika ia kembali melakukan hal itu, maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang memutuskan sumpah yang telah dikokohkan. Jangan pula menggunakan obat-obat penekan syahwat, karena di dalamnya terkandung berbagai bahaya bagi tubuh. Di dalam sunnah disebutkan bahwa segala sesuatu yang dipakai untuk menghentikan syahwat secara keseluruhan adalah haram. Ke-10, berkomitmen dengan azab-azab syariah di saat tidur, seperti berzikir, tidur di atas sisi kanan tubuhnya, menghindarkan tidur telungkup yang dilarang Nabi SAW. 11. Berhias dengan kesabaran dan ifah. Hal yang demikian dikarenakan di antara kewajiban kita adalah bersabar terhadap hal-hal yang diharamkan, walaupun hal itu disukai oleh jiwa. Telah diketahui bahwa sifat ifah dalam diri pada akhirnya akan menghentikannya dari kebiasaan tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menjaga diri atau ifah, maka Allah akan menjaganya. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Dan tidaklah seseorang diberikan suatu pemberian yang lebih baik atau lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. 12. Apabila seseorang telah jatuh dalam perbuatan maksiat ini, maka segeralah bertaubat dan beristighfar, serta melakukan perbuatan-perbuatan taat dengan tidak berputus asa, karena putus asa adalah termasuk ke dalam dosa besar. Yang terakhir, yang ke-13, yaitu akhirnya di antara kewajiban-kewajiban yang tidak diragukan adalah kembali kepada Allah dan merendahkan dirinya dengan berdoa, meminta pertolongan darinya untuk melepaskan diri dari kebiasaan ini. Ini adalah solusi terbesar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.